Baik, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para hadirin semuanya. Semoga sehat selalu. Sudah lama tidak berjumpa. Yang terpenting bukan seberapa lama kita berjumpa kata orang, tapi seberapa berkualitas perjumpaan. Jadi tidak apa-apa. Sore ini kita akan membahas satu tema pokok. Ada satu filsuf Amerika namanya John Rawls. John Rawls ini merupakan filsuf moral dan politik, dikenalnya demikian, yang banyak memberikan pemikiran mengenai entitas suatu keadilan, masyarakat, serta moral. John Rawls sendiri secara biografi singkat lahir di Amerika pada tanggal 21 Februari tahun 1921, kemudian meninggal pada 24 November tahun 2002. Kemudian selanjutnya, sebenarnya konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls itu mengalami beberapa latar belakang, baik secara subjektif maupun nantinya secara teoritis. Karena secara biografi sejarahnya, ketika John Rawls selesai dalam masa studi perkuliahannya, John Rawls mengikuti wajib militer pada Perang Dunia II, di mana dia kemudian diutus di benua Pasifik. Ada 3 daerah, yaitu Papua Nugini, Filipina, dan juga yang terakhir adalah Jepang, yang pada momentumnya beliau juga menyaksikan tragedi pemboman Hiroshima dan Nagasaki, yang menurutnya beberapa hal dalam Perang Dunia II menjadi suatu fenomena tragedi yang kemudian dia motivasi sendiri untuk kemudian dibuat suatu bentuk pemikiran baru mengenai konsep keadilan. Kemudian sebenarnya konsep keadilan sendiri itu juga berangkat dari kondisi tragis dari seorang John Rawls. Kenapa? Karena dia itu memiliki pengalaman pribadi dalam keluarganya. Dia itu punya beberapa saudara. Dua saudara dari John Rawls itu meninggal dunia karena suatu penyakit yang sebenarnya penyakit tersebut awalnya menyelimuti kepada diri John Rawls, akan tetapi penyakit tersebut menular kepada saudaranya, dua saudaranya itu meninggal. Salah satu penyakitnya itu pneumonia. Jadi itu penyakit infeksi sekitar paru-paru. Sebenarnya itu penyakitnya John Rawls, tapi kemudian penyakit itu menular kepada saudara-saudaranya, sehingga saudaranya yang meninggal. Jadi John Rawls itu merasa ada ketidakadilan dalam hidup. Seharusnya kalau ada yang meninggal, harusnya saya yang meninggal, bukan saudara saya. Jadi itu adalah pengalaman tragedi yang negatif, baik secara subjektif dalam diri John Rawls dan juga secara komunal ketika Perang Dunia II. Dia melihat suatu ketidakadilan dalam dirinya dan juga melihat ketidakadilan dalam ranah sosial antar negara melewati Perang Dunia II begitu. Melalui latar belakang tersebut, kemudian John Rawls setelah Perang Dunia kemudian membuat kritikan tajam terkait dengan kewenangan dan putusan dari Amerika sehingga membom Hiroshima dan Nagasaki melalui beberapa media di Amerika. Kemudian dia melanjutkan doktoral sampai profesor dan mengajar di beberapa kampus seperti MIT, Oxford, dan lain sebagainya. Itulah perjalanan karir dari seorang John Rawls. John Rawls sendiri sebenarnya membuat berbagai macam buku. Temanya masih seputar keadilan, publik, moral, politik, dan sejenisnya. Cuman ada 3 buku yang sangat terkenal sekali, yang sering sekali dikutip oleh orang-orang karena pemikirannya di dalam buku tersebut sangat fenomenal. Ada 3 buku. Yang pertama, yang paling fenomenal, yaitu namanya A Theory of Justice. A Theory of Justice ini pertama kali terbit sekitar tahun 1970-an atau 1971. Bahkan saking fenomenalnya buku ini, sampai sekitar 6 tahun setelah terbitan itu, buku ini sudah terbit sekitar 22 kali atau terbit 22 edisi begitu. 22 cetakan maksud saya begitu. Dari saking fenomenalnya. Kemudian dilanjutkan oleh buku kedua, yaitu Political Liberalism. Ini membahas mengenai politik yang liberal, di mana politik itu disandarkan kepada keadilan yang bebas, yang liberal, tidak lagi disandarkan kepada politik yang terpengaruh oleh
value atau nilai-nilai dari suatu entitas tertentu atau dimensi tertentu seperti keagamaan, keyakinan dan lain sebagainya. Adapun buku yang pertama tadi, A Theory of Justice, itu berisi mengenai konsep mengenai entitas suatu keadilan itu seperti apa, ditafsirkan seperti apa, dan buku ini nanti akan banyak dibahas pada pertemuan kita hari ini gitu. Kemudian buku 3 yang fenomenal juga ada namanya The Law of People. Dia itu buku itu lebih banyak berisi mengenai ingin menjelaskan suatu keberadaan manusia secara internasional, secara global, kedudukan, apa fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang manusia secara global begitu. Itu adalah isi kurang lebih dari The Law of People. Sekarang kita masuk ke konsep pemikiran dari John Rawls mengenai keadilan. Seperti yang dijelaskan, saya akan menjelaskan latar belakang dulu. Tadi sudah dijelaskan, ada latar belakang subjektif, ada latar belakang teoritis. Latar belakang subjektif saya sudah jelaskan kenapa John Rawls itu kemudian menciptakan suatu konsep keadilan itu sendiri. Yang pertama secara subjektif, tadi sudah dijelaskan, dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman sosial ketika Perang Dunia. Itu latar belakang subjektif yang melatar belakangi atau memotivasi John Rawls untuk menciptakan suatu teori mengenai keadilan. Yang latar belakang kedua adalah latar belakang teoritis. Sebenarnya teori atau konsep keadilan oleh John Rawls yang nantinya akan kita sebut sebagai justice as fairness, yang kita artikan sebagai keadilan, ya sebagai keadilan. Keadilan adalah keadilan itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lebar. Latar belakang kedua adalah memang latar belakang teoritis, karena memang teori mengenai konsep John Rawls ini sendiri merupakan kritik terhadap teori, yaitu kritik terhadap teori pertama adalah teori keadilan utilitarianism, itu yang kedua adalah teori keadilan intuisionism begitu. Yang pertama adalah keadilan utilitarianism, itu dia menafsirkan bahwasanya keadilan itu adalah suatu fenomena di mana tercipta suatu bentuk keadilan sebanyak-banyaknya dalam masyarakat yang sebanyak-banyaknya gitu. Kalau kata istilahnya the greatest happiness for the greatest people gitu. Jadi kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk orang yang sebanyak-banyaknya, untuk masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Jadi kenapa dia mengkritik teori ini? Karena dia beranggapan bahwasanya dalam teori utilitarianism itu sendiri, dia itu menafikan adanya keunikan antar manusia begitu. Jadi karena keadilan utilitarianism itu dia menafsirkan bahwasanya keadilan itu sebenarnya adalah keadilan di mana mayoritas dari suatu entitas penduduk itu mendapatkan manfaat dari keadilan itu. Jadi minoritas tidak dianggap, yang penting mayoritas merasa adil begitu. Jadi sederhananya begitu. Yang dikritik adalah bahwasanya kita tidak, sebenarnya keadilan itu tidak boleh meninggalkan sesedikit apapun dari suatu entitas di masyarakat begitu. Itu yang dikritik oleh John Rawls mengenai teori utilitarianism mengenai keadilan. Kita tidak boleh meninggalkan sesedikit apapun kedudukan dengan dalih untuk mendapatkan paling banyak apapun manfaat, itu tidak boleh. Yang kedua adalah kritik mengenai keadilan yang diajukan oleh teori intuisionism. Dia mengatakan bahwasanya keadilan itu sifatnya subjektif. Sifatnya subjektif, dia itu merupakan justice reason atau justice reasoning. Keadilan nalar keadilan atau rasa adil. Rasa adil misalkan ketika kita melihat ada penganiayaan terhadap pacar seseorang di Bangkalan kemarin, kita melihat itu adil atau tidak? Tidak adil. Nah, itu adalah just reason. Jadi adil itu tidak disandarkan kepada suatu konsep apapun, tapi disandarkan kepada hati nurani dari setiap manusia. Itu namanya justice reason. Keadilan yang intuitionism. Jadi berdasarkan intuisi. Jadi intuisi yang bersifat abstrak. Bagi John Rawls ini merupakan kritik. Karena kenapa? Karena keadilan itu harus objektif, tidak bisa disandarkan kepada subjektif dari manusia. Karena kalau misalkan disandarkan kepada subjektif antar manusia, kita tidak bisa mendapatkan pengertian dan rasa adil yang sesungguhnya begitu. Karena perasaan adil berbeda antar manusia lainnya begitu. Selanjutnya setelah latar belakang, kita akan masuk dalam teori keadilan menurut John Rawls. Saya sudah bilang tadi bahwasanya keadilan menurut John Rawls itu kita akan namakan, atau John Rawls namakan sebagai justice as fairness gitu. Kalau kita artikan sebenarnya justice dan fairness itu merupakan sinonim atau kalau dalam tata bahasa sinonim digunakan untuk penekanan begitu.
Jadi kalau misalkan kita artikan keadilan adalah keadilan itu sendiri. Jadi pengulangan itu untuk menunjukkan bahwasanya keadilan adalah menciptakan rasa adil yang seadil-adilnya, begitu. Kurang lebih sederhananya definisinya. Atau emang kadang orang lain atau mikir lain mengatakan secara bahasa, secara gamblang, keadilan adalah keadilan itu sendiri. Jadi tidak ada pengertian lain dari keadilan itu sendiri, begitu. Justice as fairness itu sebenarnya konsep utama dari seorang John Rawls dalam bukunya yang pertama ya, dan digunakan nantinya di buku-buku selanjutnya. Buku pertama tadi saya sudah jelaskan, namanya A Justice of A Theory of Justice. Jadi teori mengenai keadilan. Jadi teorinya namanya itu, nanti namanya Justice as Fairness itu sendiri dalam bukunya A Theory of Justice gitu. Singkatnya sebenarnya begini, singkatnya sederhananya. Jadi Justice as Fairness itu adalah keadilan sosial yang dibuat oleh institusi sosial melalui kontrak sosial, begitu. Jadi dia ingin mengartikan keadilan itu secara perspektif sosial, bukan secara perspektif dari ilmu pengetahuan mengenai keadilan itu sendiri, begitu. Jadi keadilan itu nantinya masyarakat akan mengalami rasa adil ketika suatu institusi itu sudah melaksanakan prinsip keadilan yang sesungguhnya, gitu. Jadi intinya begitu. Jadi keadilan, justice as fairness itu adalah keadilan sosial sebenarnya. Cuma nanti akan dibahas bahwasanya keadilan sosial itu melalui institusi sosial yang diciptakan oleh kontrak sosial, begitu. Jadi nantinya ini akan bersinggungan langsung dengan teori kontrak sosial yang pernah dibahas atau merupakan produk pikiran dari beberapa tokoh filsuf sebelumnya seperti Rousseau, kemudian John Locke, dan ada juga Immanuel Kant juga membahas seperti itu. Cuman tokoh-tokoh tiga tersebut dia itu lebih fokus kepada kontrak sosial itu untuk menciptakan suatu negara. Sedangkan kalau di John Rawls itu dia menggunakan kontrak sosial untuk menciptakan suatu kewenangan yang bersifat adil, baik itu institusi sosial paling rendah atau paling tinggi. Jadi seperti misalkan di simposium membuat suatu kewenangan. Jadi kewenangan dari kontrak sosial itu nanti kita pelajari hari ini, bukan mengenai entitas suatu negara yang lebih besar gitu. Jadi entitas dari institusi sosial itu beragam, dari mulai paling kecil seperti simposium ini merupakan institusi, namanya institusi sosial. Kita akan membuat kontrak, namanya kontrak sosial. Isi kontraknya itu berkeadilan, contohnya begitu. Jadi misalkan contoh di simposium akan membuat aturan bahwasanya diskusi akan kita adakan seminggu sekali di hari Minggu. Ya, itu merupakan kontrak sosial antara semua anggota yang sudah bersifat adil sesuai dengan prinsip keadilan karena diterima oleh semua, begitu. Jadi isi dari justice as fairness itu adalah keadilan sosial melalui institusi sosial yang diciptakan oleh kontrak sosial. Yang saya bisa kesimpulkan sederhananya seperti itu. Oke, kita sekarang rinci begitu. Jadi kontrak sosial itu tercipta dari apa? Ada dua prinsip bagaimana kontrak sosial itu nanti akan menciptakan suatu keadilan. Jadi dalam menciptakan keadilan dalam kontrak sosial ada dua prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kata John Rawls, harus ada prinsip posisi asali namanya, atau original position. Tafsirannya begini, original position, bahwasanya setiap subjek, setiap individu dalam melakukan kontrak sosial, dia tuh harus melepaskan segala identitas atau segala atribut yang melekat pada dirinya, baik itu kedudukan, baik itu ras tertentu, budaya tertentu, atau segala hal yang melekat dalam tubuhnya, begitu. Itu adalah konsep posisi asali. Kalau kita pelajari karena latar belakangnya teman-teman banyak yang agama, misalkan ini konsep kurang lebihnya dalam ada dalam tauhid itu kita tahalli, takhulli, tajalli gitu. Jadi mengosongkan pikiran,
kemudian mengisi lagi, kemudian kita mensteril ke dalam sebagainya begitu. Ini sebenarnya hampir sama. Jadi konsep posisi asali itu, setiap individu itu harus mengosongkan diri mereka dari segala kedudukan, identitas, kedudukan, kekayaan, pikiran dan lain sebagainya, itu dikosongkan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan suatu kedudukan yang sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi jabatannya, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih unggul ras tertentu, tidak ada yang keyakinan lebih bagus dan lain sebagainya. Itu adalah posisi asal. Jadi mengosongkan diri sendiri gitu. Jadi mengosongkan diri sendiri, kita menafikan apapun yang sudah ada melekat dalam diri kita. Itu adalah posisi asal. Kemudian setelah kosong, kemudian diisi oleh tiga entitas. Dia itu rasional, kebebasan, dan persamaan. Inilah bahan utama. Jadi setelah diri kita kosong itu, kemudian kita isi dengan tiga entitas ini, yaitu sifat-sifat mengenai rasionalitas, pikiran tertentu, pikiran yang kosong kemudian bisa dinalar dan sebagainya, kebebasan tertentu, dan juga persamaan hak, persamaan kehendak, persamaan kemerdekaan. Begitu. Inilah tiga entitas yang akan digunakan nanti setelah kita melepas segala atribut yang melekat dalam diri kita. Begitu. Kemudian selanjutnya selubung ketidaktahuan. Ini sebenarnya prinsip lanjutan dari prinsip asali. Sebenarnya prinsip utamanya adalah prinsip asali, cuman prinsip selubung ketidaktahuan itu merupakan prinsip lanjutannya. Maknanya begini, dalam prinsip selubung ketidaktahuan, bahwasanya kita itu melepaskan diri dari suatu konsep, dari suatu dogma, dari suatu ideologi tertentu. Jadi kalau tadi kita melepaskan diri dari subjektivitas fisik kita, latar belakang background kita, kalau misalkan selubung ketidaktahuan itu adalah kita melepaskan diri dari pikiran kita sendiri. Jadi yang sebelumnya berlatar belakang memiliki konsep keagamaan dilepas, yang memiliki ideologi kebebasan kita lepas dan lain sebagainya, dogma-dogma mengenai suatu entitas tertentu kita lepas. Jadi pertama melepaskan identitas, yang kedua adalah melepaskan pikiran, gitu. Kenapa hal itu penting? Karena dalam menafsirkan adil itu seperti apa, itu tidak boleh mengangkang atau terwadahi oleh suatu entitas apapun, begitu. Jadi keadilan itu tidak bisa ditafsirkan melalui kacamata agama, tidak bisa melalui kacamata ideologi tertentu dan lain sebagainya. Jadi adil itu harus tafsiran dari adil sebenarnya. Itulah sebenarnya justice as fairness gitu. Jadi semuanya itu dilepas. Contoh paling real apa? Misalkan ketika Indonesia pada awal-awal kemerdekaan mengadakan atau melakukan kontrak sosial, namanya founding parents kita, bukan father. Jadi misalkan founding parents kita melakukan kontrak sosial untuk menciptakan suatu negara misalkan. Ini kan kontrak sosial kan, dalam teori kontrak sosial, meskipun contohnya juga hampir sama dengan Immanuel Kant dan lain sebagainya dalam membentuk suatu negara. Jadi ketika founding parents kita melakukan musyawarah mengenai kontrak sosial, mereka duduk, mereka bermusyawarah melepaskan identitas yang melekat dalam diri mereka. Sebelumnya ada yang berlatar belakang agamis, ada yang berlatar belakang nasionalis dan lain sebagainya, ada yang dari budayawan dan lain sebagainya. Jadi makanya waktu itu ada dinamika tertentu sampai akhirnya Pancasila berubah. Itu kan Pancasila nomor 1 itu kan masih menggunakan atau membawa dogma-dogma agama dalam kontrak sosial. Nah itu yang tidak dibolehkan dalam John Rawls gitu. Jadi John Rawls itu menafikan ada suatu entitas tertentu untuk menafsirkan rasa adil gitu. Jadi adil itu harus muncul dan bersumber dari keadilan itu sendiri. Jadi pada saat itu kemudian diciptakanlah suatu ideologi tertentu, misalkan kita setuju dalam Pancasila. Nah Pancasila itu adalah kalau misal bisa kita logikakan, itu merupakan bentuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang heterogen, agama, budaya, ras tertentu begitu. Itulah hasil pikiran di mana semua entitas, semua subjek yang pada hari itu melepaskan diri dari semua background yang melatar belakangi mereka. Nasionalis kita lepas, agamis kita lepas, budayawan kita lepas, dogma-dogma tertentu kita lepas, sehingga kita fokus untuk menciptakan suatu ideologi yang melandaskan kepada keadilan itu sendiri, sehingga tercipta suatu ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nanti merupakan diskusi yang lain. Secara bahasa kita amini dulu begitu kan, begitu. Sebab agar kita lebih paham, lebih mudah mengerti mengenai konsep ini begitu. Kemudian kita sekarang fokus kepada konsep posisi asali. Apa yang dikehendaki dalam posisi asali?
Ada dua prinsip dalam konsep posisi asali atau original position. Mati. Pause dulu. Kita sekarang fokus kepada konsep pertama karena sebenarnya konsep kedua itu merupakan lanjutan dari konsep pertama. Posisi asali. Posisi asali itu biasanya memuat dua prinsip kalau dalam teorinya John Rawls. Yang pertama prinsip kebebasan yang sama. Nah, prinsip kebebasan bersama yang sama itu, jadi kalau di dalam bahasanya itu disebut sebagai equal liberty principle, yang ditafsirkan bahwasanya syarat pertama dalam menempuh posisi asali itu harus mementingkan, harus ada kesadaran dalam diri semua subjek itu bahwasanya semua orang itu memiliki hak atau memiliki kebebasan yang sama. Itu. Jadi kata kuncinya adalah sama, bukan seimbang dan lain sebagainya atau pemahaman yang sebagainya. Jadi pengertian mendasarnya bahwasanya ini sebenarnya kalau kita analogikan sebenarnya prinsip kebebasan yang sama ini sama sebenarnya dengan prinsip hak asasi manusia yang harus diberikan sama, bukan seimbang ya, harus diberikan sama konsepnya. Jadi hak asasi manusia atau kebebasan yang ada dalam diri manusia itu harus diberikan sama terlebih dahulu. Itu konsepnya. Jadi konsep awalnya adalah persamaan hak atau persamaan kebebasan itu harus diberikan sama dan sebanyak-banyaknya terhadap semua individu, begitu. Apa saja kebebasan atau hak-hak itu kemudian dijelaskan oleh John Rawls bahwasanya kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam berpolitik, berekspresi, kebebasan pribadi dalam berpikir, dan juga ada juga kebebasan memiliki kekayaan dan lain sebagainya. Itu adalah kebebasan yang oleh John Rawls dituntut sama ada dalam diri setiap manusia dan diakui sama, begitu. Jadi prinsipnya itu adalah sama. Yang kedua, ada prinsip perbedaan atau prinsip ketidaksamaan. Sosioekonomi. Jadi sebenarnya John Rawls itu mengamini memang di masyarakat itu sebenarnya status mereka itu memang tidak sama. Ada perbedaan yang disebut oleh John Rawls sebagai perbedaan sosioekonomi. Pengertiannya begini, bahwasanya setiap manusia itu diciptakan ada beruntung dan tidak beruntung, begitu. Beruntung dan tidak beruntung itu garis besarnya adalah dalam hal sosioekonomi. Misalkan ada orang yang beruntung terlahir ganteng, ada orang beruntung terlahir kaya kalau dalam dari segi ekonomi. Kalau dalam segi sosio misalkan kedudukan, ada orang yang terlahir sebagai orang yang terpandang karena lahir dari seorang presiden misalkan, meskipun tidak terpandang misalkan dan lain sebagainya, tapi kedudukannya kan terpandang gitu misalkan. Jadi itu John Rawls itu mengamini suatu entitas masyarakat, bahwasanya masyarakat itu memang ada dua hal, dia itu beruntung dan tidak beruntung. Jadi tidak semuanya bisa diperlakukan sama. Kalau prinsip pertama, dia itu harus disamakan secara kebebasannya, hak dasarnya itu harus dipersamakan. Yang kedua, memang ada ketidaksamaan kok, begitu. Kalau kata John Rawls, ketidaksamaannya itu dalam hal sosioekonomi, bidangnya dalam hal sosioekonomi. Memang meyakini adanya keberuntungan dan tidak beruntung antar manusia. Misalkan ada yang beruntung terlahir sebagai cewek, ada yang merasa tidak beruntung terlahir sebagai cowok dan lain sebagainya. Jadi John Rawls itu mengamini adanya seperti itu dan lain sebagainya, kaya, miskin, kedudukan tinggi dan lain sebagainya, ya dan lain sebagainya. Intinya kedudukannya seperti itu. Jadi John Rawls itu dia tuh mengamini adanya itu. Ketika ada perbedaan sosioekonomi di setiap individu, maka dua hal yang harus dituju, kata John Rawls. Ini A, ini prinsip B. Ketika perbedaan dalam segi sosioekonomi terjadi, yang pertama itu yang dilakukan harus mewujudkan atau menciptakan keadilan atau kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang sekecil-kecilnya, gitu. Paham? Jadi menciptakan keadilan atau kemanfaatan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya bagi kedudukan masyarakat yang sekecil-kecilnya. Contoh misalkan, biar analoginya lebih enak, ada
kaum disabilitas di kampus. Satu kelas itu semuanya berisi normal secara fisik misalnya, tapi ada satu yang dia disabilitas, misalkan kaki dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa jalan atau susah dan lain sebagainya. Ini merupakan kedudukan yang bagi John Rawls itu termasuk dalam tidak beruntung dan beruntung, karena emang secara sosial itu kedudukan dia dianggap rendah dan lain sebagainya, tapi dia masih sempat kuliah dan lain sebagainya. Sehingga kalau kata John Rawls, jika terjadi perbedaan atau ketidaksamaan seperti itu, maka harus menciptakan keadilan atau kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada entitas yang sekecil itu. Jadi kalau misalkan contohnya seperti itu, misalkan awalnya satu kelas itu dia itu di lantai atas, karena memang sudah diatur kan oleh bagian akademik bahwasanya kelas A itu ada di lantai atas. Ternyata di kelas A itu ada 30 orang, 29 orang itu normal dan satu disabilitas. Kemudian berkeluh kesahlah disabilitas ini karena dia tidak bisa naik ke atas itu dengan normal, susah payah sehingga sakit dan lain sebagainya. Ketika terjadi perbedaan keberuntungan dan tidak keberuntungan itu, maka kebijakan yang harus diambil melalui kontrak sosial adalah dia itu harus pro terhadap disabilitas, bukan pro terhadap yang paling banyak. Kalau dalam keadilan utilitarianism, dia itu harus pro terhadap kemanfaatan yang paling banyak. Sudah tetap di atas saja, terserah kamu masuk atau enggak, itu utilitarism. Tapi kalau keadilan dalam versi John Rawls, jika ada perbedaan seperti itu, maka harus pro kepada yang disabilitas. Jadi kalau misalnya ada perkuliahan, oke, perkuliahan kita pindah ke bawah begitu. Jadi dia itu pro kepada kalangan bawah, tapi tidak mendiskriminasi kepada kalangan atas atau yang normal begitu. Atau diistilahkan oleh John Rawls itu sebagai positive discrimination, diskriminasi positif. Jadi diskriminasinya kepada mayoritas, tapi manfaatnya kepada minoritas, itu tidak apa-apa gitu katanya. Gitu, karena yang normal mengalah gitulah intinya. Kemudian kedua, jika ada perbedaan seperti itu, yang B, ini yang A, positif. Saya tulis ini positive discrimination biar lebih mudah. Kemudian yang B, jika terjadi perbedaan sosioekonomi, maka yang harus dilakukan adalah membuka peluang yang sama, equal opportunity principle. Opportunity. Jadi prinsip persamaan dalam hal kesempatan, begitu. Jadi meskipun latar belakangnya berbeda, tapi dia itu harus dibuka kesempatan yang sama agar semua entitas, baik itu yang beruntung atau tidak beruntung, bisa mengambil kesempatan yang sama itu. Misalkan disabilitas, masuk tentara gak bisa mungkin. Jadi misalkan disabilitas, tapi dari awal ketika tes CPNS misalkan, dia itu ada form disabilitas atau tidak. Jadi kesempatannya dibuka begitu. Jadi dalam hal gini misalkan ada beruntung dan tidak beruntung, ekonomi dan sosial, tapi kesempatannya harus dibuka secara setara begitu. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap suatu entitas yang dia tidak beruntung. Jadi adalah kalau ada perbedaan sosioekonomi, maka yang pertama pro kepada minoritas, yang kedua adalah pro terhadap kesempatannya, opportunity-nya diberikan sama seperti kalangan yang normal begitu. Itu contohnya begitu. Jadi kesempatannya yang sama, diberikan kesempatan yang sama. Ini ada sebenarnya, inilah prinsip dasar yang kemudian disebut oleh John Rawls sebagai justice as fairness. Begitu. Kemudian melalui beberapa skema ini seorang kemudian dibentuk namanya lexical order. John Rawls menafsirkan lexical order itu adalah bahwasanya semua prinsip di atas ini dia itu harus dipenuhi hal yang paling atas lebih dahulu, begitu. Atau yang kita biasa sebut sebagai hierarki, begitu. Jadi yang atas dipenuhi dahulu, jika tidak bisa B, C dan lain sebagainya. Dia namakan sebagai lexical order dari beberapa konsep ini. Lexical order itu begini ceritanya. Jadi di sini ada prinsip A, B, A kecil, B kecil. Jadi prinsipnya ada dua sebenarnya. Prinsip kebebasan yang sama, pemberian hak yang sama. Kedua, prinsip perbedaan sosioekonomi. Yang pertama kali harus dipenuhi adalah prinsip persamaan haknya. Oke? Prinsip persamaan hak yang sama.
Misalkan dia itu homogen, semua di masyarakat itu sama semua. Jadi maka jika tidak ada perbedaan, maka diberikan haknya itu secara sama semuanya begitu. Hak yang sama, kebebasan yang sama, untuk berekspresi yang sama jika kedudukannya sama, oke? Kedua, jadi A lebih besar daripada B, ini konsepnya ya. Lebih besar daripada ini. Jadi kalau misalkan ini terpenuhi, maka penuhi yang A. Jika memang tidak terpenuhi, ada perbedaan, nyata-nyata ada perbedaan, maka kita ke sini. BA lebih besar daripada B lebih besar daripada BA kecil. Jadi ini BA kecil, ini BA kecil, ini B kecil. Jadi konsepnya adalah jika ada perbedaan, oke? Jika ada perbedaan dalam sosioekonomi atau tidak beruntung dan beruntung, maka yang harus diprioritaskan adalah yang B kecil. Equal opportunity, dibuka dulu kesempatannya. Jadi kalau misalkan ada disabilitas, ada tidak dalam hal pekerjaan, kesempatannya dibuka dulu seluas-luasnya, jangan langsung pro kepada disabilitas, begitu. Tiba-tiba misalkan pekerjaan, jadi tidak ada syarat bahwasanya orang itu harus normal. Itu adalah equal opportunity, kesempatan yang sama untuk mendaftar. Bukan langsung pro, bahwasanya kalau pro ke disabilitas, yang disabilitas langsung keterima. Itu kan pro terhadap disabilitas, tidak seperti itu. Jadi jika ada perbedaan, maka yang lebih didahulukan adalah prinsip persamaan kesempatannya. Jadi syarat bekerjanya sama, disabilitas dan non disabilitas boleh mendaftar. Itu prinsip persamaan dalam kesempatan. Kalau prinsip positive discrimination, dia diskriminasi kepada mayoritas, bahwasanya di persyaratannya nanti misalkan disabilitas lebih prioritas daripada yang normal, misalkan begitu. Jadi itu dia masalahnya. Jadi begitu. Jadi B yang kecil, kesempatan yang besar harus lebih didahulukan daripada memberikan diskriminasi yang positif dari minoritas ke mayoritas. Inilah konsepnya sebenarnya, lexical order. Ini yang kita sebut sebagai justice as a fairness, begitu. Fairness itu apa? Kalau misalnya kita main bola, yang fair dong kalau mimpin. Wasit gitu. Fair apa? Adil kan? Yang adil dong kalau mimpin. Itu sebenarnya makanya justice as fairness itu keadilan adalah keadilan, begitu. Untuk penekanan sebenarnya, bahwasanya keadilan itu tidak boleh berembel-embel kepada suatu dogma tertentu, tidak. Adil itu ya adil itu sendiri, begitu, untuk menafsirkan. Kemudian kita lanjut, hampir selesai, biar kita fokus kepada diskusi sebenarnya. Sebenarnya nanti apa sih sebenarnya yang dituju oleh seorang John Rawls? John Rawls itu ingin menciptakan suatu keadaan, suatu fenomena di mana yang pertama, masyarakat itu sadar, masyarakat itu tahu akan prinsip-prinsip keadilan dan melaksanakan prinsip keadilan tersebut. Prinsip keadilan itu hak dan kewajiban, mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Tahu banyak hari ini tuh masyarakat yang tidak sadar bahwasanya ketidakadilan itu ada di tengah-tengah kita, itu banyak. Misalkan ya, contohnya misalkan kenapa kok Gibran bisa jadi wakil presiden gitu. Apakah kita sadar nggak kadang? Masyarakat bawah nggak sadar kalau itu tidak adil, begitu. Hanya bagi kalangan-kalangan tertentu yang memiliki intelek tertentu yang paham mengenai keadilan. Kalau itu kan misalkan keadilan intuition, maksudnya yang intuisi gitu. Jadi misalkan ketika kita melihat ketidakadilan atau keadilan, kita itu sadar. Tapi banyak masyarakat sekarang itu yang tidak sadar sebenarnya prinsip adil. Kita membedakan adil dan tidak adil itu banyak masyarakat hari ini itu yang tidak sadar, begitu. Contohnya, misalkan Mbak Unda hadir di sini, ada satu cewek dalam suatu entitas, dalam suatu komunitas. Kemudian kita itu berdiskusi, berdialog bersama, membuat kontrak sosial. Bagaimana agar Mbak Unda sebagai minoritas, kalau misalkan kita pergi kepada gender tertentu, kita tuh pro terhadap minoritas sehingga kita bikin jadwal sore bukan malam. Karena malam itu dalam suatu budaya tertentu itu adalah suatu pandangan moralitas yang buruk. Jadi keputusan kita untuk membuat diskusi pada sore hari itu merupakan adil bagi seluruh anggota, begitu. Apakah itu dirasakan oleh orang lain di luar anggota? Banyak yang tidak merasakan hal-hal seperti itu, begitu. Harusnya ya malam aja dong, karena lebih santai, diskusinya lebih enak dan lain sebagainya. Jadi ini yang ingin dituju oleh John Rawls itu adalah suatu fenomena keadaan tertentu di mana masyarakat sadar dan mematuhi konstitusi atau institusi yang sudah membuat hukum agar dia mendapatkan keadilan dan melaksanakan kewajiban, begitu. Yang kedua yang dituju adalah agar institusi sosial sekecil apapun dia itu bisa mengerti dan melaksanakan prinsip sosial, prinsip
keadilan itu sendiri. Jadi hubungannya timbal balik masyarakat dan institusi begitu. Karena kata John Rawls itu dia berpendapat bahwasanya keadilan itu adalah kebajikan dari suatu institusi sosial. Seperti halnya kedudukannya itu sama seperti kebenaran adalah kebajikan bagi penalaran atau pikiran begitu. Kedudukannya sama. Jadi kedudukan keadilan itu sama dengan kebenaran. Kalau keadilan itu ada dalam suatu institusi, kalau kebenaran itu ada dalam pikiran begitu katanya. Jadi keadilan itu sama seperti itu. Itu kata John Rawls. Mungkin itu saja pengantar dari saya karena bukan materi sesungguhnya, karena hanya mengantarkan pemantik. Mungkin akan kita lebih kembangkan lagi. Ini murni dari penalaran dan persepsi saya mengenai John Rawls. Bisa jadi salah, bisa jadi kurang benar. Di sini bebas, apa saja bisa ditafsirkan selama itu menimbulkan manfaat sebanyak-banyaknya, meskipun kita utilitarisme itu sendiri. Sekian, saya tutup. Silakan dibuka kembali untuk pertanyaan. Iya, bicara tentang keadilan tadi sangat sesuatu yang menurut saya substansial sekali ya, bicara dalam masalah sosial kita sekarang, dan menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas karena belakangan ini kita banyak dihadapkan dengan beberapa persoalan yang kita tidak tahu. Kadang keadilan itu sesuatu yang ada tarik menarik gitu. Sederhananya begini, beberapa kasus yang belakangan muncul di media itu kan ada kasus pemberian honoris causa, atau juga kasus yang kemarin ada peringatan darurat dan lain sebagainya. Terus tadi ada pemantik yang disinggung tadi tentang bagaimana keadilan itu ada kaitannya dengan sebuah golongan tertentu. Ya kan, yang terakhir, statement terakhir tadi kan ada kata-kata bahwa suatu keadilan itu atau dalam suatu kelompok tertentu belum tentu keadilan itu bisa dipahami oleh orang-orang di luar itu. Mungkin cuman yang kita bahas adalah dalam suatu konsep demokrasi yang kita tahu bahwa ada hierarki yang cukup panjang untuk kita sampai kepada bagaimana keputusan itu lahir gitu. Nah, kalau misalnya kita menganggap bahwa di mana seharusnya rakyat itu diposisikan, artinya begini, hukum atau peraturan itu lahir setelah diskusi panjang di dalam bukan forum sih, istilahnya di parlemen lah. Itu dimunculkan lahir peraturan, kebijakan dan lain sebagainya, atau lahir misalnya keputusan-keputusan yang kita tidak tahu bagaimana persepsi atau bagaimana barometer keadilan yang mereka gunakan gitu. Sedangkan dalam konsep demokrasi sebenarnya keterwakilan. Bagaimana kita seharusnya memerhatikan bahwa bagaimana seharusnya keadilan itu bisa dipahami semua orang. Padahal kita tahu bahwa konsep-konsep itu, prinsip-prinsip tadi, ada positive discrimination, ada opportunity, dan perbedaan dalam konteks sosial yang sangat beragam ini itu banyak sekali gitu. Sederhananya misalnya konteks rumah ibadah antara orang Islam dan orang non-Muslim misalnya. Itu kan kita kadang kalau kita bawa ke konsep keadilannya John Rawls, banyak yang melanggar, banyak yang dilanggar gitu. Kenapa? Karena masyarakat tidak memahami bagaimana prinsip keadilan itu seharusnya. Dan kita tidak tahu bagaimana barometer pemerintah itu menggunakan tolak ukur keadilan. Itu sih. Semoga itu jadi pertanyaan atau sanggahan atau apapun bisa ditafsirkan. Dan saya tafsir. Bagus, emang kata kuncinya di situ. Tapi seorang John Rawls itu sebenarnya memberikan sanggahan. Dia tuh sebenarnya ada konsep, ada keadilan, ada dia yang namanya aktivitas terkoordinasi atau coordinate activity. Ada aktivitas tertentu yang terkoordinasi. Itu berbeda dengan rasa keadilan. Perbedaannya apa? Contoh misalkan, ini biar kita tahu beda apa itu adil atau enggak misalkan. Kalau tidak adil biasanya masuk dalam aktivitas terkoordinasi dalam bukunya, istilahnya begitu. Yang pertama itu ciri khasnya itu begini. Kalau aktivitas terkoordinasi, dia itu fokus kepada efisiensi dan efektif. Jadi jika misalkan buat kebijakan, kalau misalkan dia efektif, misalkan contoh kita ambil contoh. Tapi dia itu kalau ini kebalikannya dari prinsip keadilan John Rawls. Dia tuh mengatakan maksudnya kalau aktivitas terkoordinasi itu dia itu cenderung efektif, tapi kalau misalkan keadilan dia itu harus adil meskipun tidak efektif. Karena keadilan dalam versi John Rawls itu adil dalam prosedural. Jadi yang ditafsirkan orang-orang keadilan itu tidak hanya adil dalam mendistribusikan, tapi juga adil dalam menciptakan. Begitu. Jadi yang dibahaskan ini bagaimana keadilan itu dibuat. Jadi gimana kita bisa membedakan bahwasanya adil yang diciptakan itu keadilan atau tidak begitu. Kan begitu. Jadi kalau menurut John Rawls itu dia itu
termasuk kalau misalkan tidak adil, kalau kita merasa secara institusi kan tolak ukur paling sederhana untuk kita mengetahui bahwasanya itu adil atau tidak adil melalui intuisi. Yang kedua melalui rasionalitas. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin bisa kita membedakan adil dan tidak adil. Karena perspektifnya sudah semakin banyak. Yang pertama itu yang kedua. Yang kedua adalah tolak ukur intuisi. Tolak ukur intuisi itu melalui nalar, melalui rasa hati. Jika kita melihat sesuatu tidak adil, itu adalah ketidakadilan begitu. Itulah sebenarnya dua hal itu oleh John Rawls dia namakan sebagai equilibrium reflektif. Dia itu percampuran antara keadilan itu adalah percampuran antara rasionalitas dan juga institutionem gitu. Jadi itu adalah pertemuan kedua belah itu. Jadi dia itu tidak hanya keadilan menurut subjektivitas sendiri melalui nalar, melalui rasa adil, tapi dia juga melalui refleksi rasionalitas yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita mengosongkan diri, rasionalitas, kebebasan dan persamaan. Jadi itu pertemuan kedua itu adalah keadilan itu sendiri. Intuisi dan rasional menciptakan suatu keadilan. Nah, keadilan itu sebenarnya yang oleh John Rawls itu adalah justice as fairness, atau pertemuannya itu disebut equilibrium reflektif. Saya lanjutkan tadi. Jadi ada aktivitas terkoordinasi, dia tuh fokus kepada efisien dan efektif. Jika ada hukum yang efektif di masyarakat, meskipun dia tidak dirasa tidak adil, maka seharusnya dia bukan masuk dalam keadilan itu sendiri, bukan masuk ke kebijakan hukum yang adil. Contoh misalkan ketika di era Petrus, dia itu efektif untuk menuntaskan premanisme. Tapi apakah dia adil? Tidak adil, begitu. Tuh contohnya, biar kita bisa bedakan itu adalah kebijakan yang adil atau tidak. Masalah efektif dan adil itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, kita fokus kepada jika suatu kebijakan, suatu aturan, suatu hukum yang diciptakan untuk kepentingan bersama dan satunya lagi untuk kepentingan golongan tertentu. Kalau kepentingan bersama, dia termasuk dalam kewenangan kebijakan yang adil. Tapi jika dia diciptakan untuk golongan tertentu, dia itu disebut sebagai aktivitas yang terkoordinasi, begitu. Contohnya misalkan ketika suatu kebijakan untuk membuka lahan, kemudian untuk pertambangan dan lain sebagainya, jika dia itu hanya mementingkan golongan tertentu, dia tidak adil. Tapi jika kewenangan tertentu itu bernisbat kepada suatu golongan yang umum, kepentingan masyarakat yang umum, maka dia itu adalah kebijakan yang adil. Contoh misalkan, kalau saya tanya misalkan, putusan MK mengenai Gibran bisa jadi wakil presiden itu sifat yang adil atau aktivitas yang terkoordinasi? Tidak, itu adalah adil bagi saya. Kita fokus kepada kebijakan kewenangannya. Itu menciptakan keadilan bahwasanya semua anak muda bisa daftar. Yang bikin tidak adil bukan kepada putusannya, tapi kepada hal-hal yang di luar itu. Apa itu? Mengenai nepotisme, mengenai momentumnya. Kenapa momentumnya? Misalkan hari sekarang setelah Pilpres kita sahkan, adil nggak? Adil karena kesempatan anak muda bisa daftar. Itu kan tidak adil karena momentum. Kita coba saya tanya keputusannya, adil nggak harusnya kalau kita lepas dari momentum dan nepotisme? Adil kok. Jadi anak muda bisa daftar, semua anak muda, tidak hanya Gibran. Gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi untuk sama juga, contohnya kayak tadi, ada kewenangan membuat diskusi di jam sore hari, itu adil bagi semua anggota, karena di sini ada cewek meskipun minoritas. Kalau misalkan hanya kita pakai golongan tertentu, baik itu mayoritas atau minoritas, itu tidak adil. Itu adalah aktivitas yang terkoordinasi. Bahwasanya sudah, ayo kita bikin diskusi malam hari. Ada Pak Winda mas, sudah, biar yang penting semua senang di sini kok, gitu. Itu adalah aktivitas terkoordinasi, bukan keadilan melalui kontrak sosial, gitu. Yang terakhir adalah biasanya kalau aktivitas terkoordinasi dia itu sah secara prosedur, tapi kalau keadilan, kebijakan yang adil, dia tuh sah secara publik. Perbedaannya misalkan putusan untuk kemarin yang sempat dibatalkan, yang mana bahwasanya Kaisang bisa maju, itu kan setelah MK membatalkan Kaisang bisa maju, kita langsung ke intinya aja. Kemudian sama DPR mau dibuat perpu baru, peraturan pilkada, bahwasanya nanti bisa maju lagi ke MA, gitu. Itu kan dia itu sah secara prosedural.
melalui lembaga DPR sebagai legislator, pembuat undang-undang. Tapi apakah itu sesuai dengan keinginan publik? Tidak, begitu. Jadi apapun yang sesuai dengan keinginan publik itu biasanya kewenangan yang adil. Apapun yang hanya berlandaskan kepada kebijakan, kepada sah secara prosedur, itu adalah biasanya aktivitas yang terkoordinasi. Itu cara membedakan kita mana yang kewenangan yang adil atau aktivitas terkoordinasi. John Rawls menamakan itu sebagai aktivitas terkoordinasi, atau nanti kita sebut sebagai ketidakadilan kewenangan, begitu. Itu mungkin jawabannya. Ada tanggapan mungkin? Cek, enggak nyaman. Saya akan memberikan 2 catatan penting ya terhadap John Rawls. Dua catatan penting dari pemikiran John Rawls tentang prinsip keadilan ya. Yang pertama pada aspek posisi asali. Jadi kalau kita berbicara posisi asali, ini saya langsung teringat dengan salah satu hal penting dalam fenomenologi Husserl, epoch namanya ya. Dalam filsafat Yunani itu epoch itu adalah suatu fenomena di mana ketika kita melihat suatu realitas, kita itu harus lepas, atau istilah gaulnya itu kita harus menggunakan cadar ketidaktahuan. Jadi ketika kita melihat realitas, epoch itu memaksa kita untuk keluar dari identitas, atribut, dan juga beberapa hal-hal yang melekat pada diri kita untuk menciptakan suatu fenomena yang objektif. Nah, sama juga di dalam fenomenologi itu bracketing, istilahnya bracketing. Jadi kita mencoba untuk mengurungkan semua idea yang kita miliki, identitas sama ya. Jadi ini adalah PR besar bagi saya, bagi Rawls, terutama bagi orang-orang yang ingin mengimplementasikan. Karena kenapa? Karena untuk bisa merealisasikan posisi asali ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi saya melihat tadi ada beberapa kriteria keadilan itu bisa diterapkan. Jangankan masuk ke dalam 3 kriteria prinsip tadi. Untuk kita bisa melakukan epoch atau kembali pada posisi asali, ini adalah salah satu yang hampir mustahil bagi saya pribadi itu. Apalagi sampai kita dituntut untuk menerapkan prinsip rasionalisme, kebebasan dan bersamaan tadi. Itu sangat sulit sekali, sangat mustahil sekali ya. Bukan berarti tidak bisa ya, cuma lebih mengarah ke mustahil aja gitu ya. Jadi itu yang pertama, catatan penting saya pertama. Nah, yang kedua perihal aspek intuisionisme dari John Rawls. Karena menurut John Rawls sendiri secara posisi keadilan ini bukan bersifat subjektif tapi objektif. Saya rasa ada yang janggal di sini. Yang janggal dalam artian menurut saya kalau kita berbicara masalah keadilan, ini bukan berbicara masalah objektif atau subjektif, tapi ini berbicara masalah kembali ke yang tadi ya, kembali ke bagaimana kita masih banyak hal-hal yang melekat pada diri kita sehingga itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mempersepsikan suatu keadilan. Nah, jadi menurut saya yang lebih fair itu adalah hukum itu objektif, tapi keadilan itu subjektif. Karena kita melihat keadilan itu kita akan menggunakan atribut yang kita miliki. Kita melihat ada suatu kebijakan, misalnya misalnya kebijakan tentang anak di bawah umur itu tidak mendapatkan hukuman penjara, tapi rehabilitasi dan pendampingan. Nah, bagi sebagian orang itu bagus, tapi bagi sebagian orang juga tidak, dengan berbagai alasan. Yang pertama alasannya karena memang sangat meresahkan masyarakat. Ada juga alasannya karena memang yang pemangku kebijakan tersebut atau yang merangkai kebijakan tersebut berasal dari orang yang berbeda keyakinan, misalnya dari segi partai berbeda, padahal kebijakan tersebut bagus bagi dia, tapi karena dia secara pemahaman berbeda dengan yang merangkai kebijakan tersebut, akhirnya dia tidak setuju. Secara subjektif dia tidak setuju itu. Dan terakhir ini tambahan ya mengenai apa ya tadi ya. Ya mungkin 2 itu dulu.
biar yang lain nanti biar mengalir ya. Itu catatan penting dari saya terhadap dua pemikiran penting John Rawls. Terima kasih. Saya tanggapi yang terakhir ya, karena yang pertama emang saya setuju. Memang kritikan paling besarnya itu bagaimana cara kita itu melepaskan jati diri kita. Sebenarnya yang paling bisa menjawab itu adalah teman-teman yang membuat buku kehilangan identitas itu. Jadi bagaimana kita mengisi identitas baru kita, kan begitu contohnya. Saya lanjutkan yang kedua, hukum itu objektif tapi keadilan itu subjektif. Begini, hukum itu memang objektif, keadilan juga keadilan itu sudah sepaket sama hukum harusnya. Tapi memang karena begini, kalau misalkan begitu harusnya begini. Karena itu kalau kita pakai konsep the pure theory of law gitu, maksudnya hukum itu ya sudah undang-undang, bahwasanya kita tuh harus yakin bahwasanya undang-undang yang dibuat itu adalah adil gitu loh, harus yakin pertama, kan begitu. Kalau tidak adil ngapain dibuat? Kan iya, kalau hukum itu diciptakan atas dasar ketidakadilan, ngapain hukum itu dibuat begitu? Mungkin nanti kita mempersepsikan berbeda karena kita menggunakan kacamata yang berbeda, tapi pada intinya harusnya hukum dan keadilan itu harus satu paket, harus objektif, yaitu akan menafsirkan mengenai keadilan. Cuman nanti memang pelaksanaannya, tafsiran mengenai hukum itu kan mengenai keadilan tafsirannya. Memang keadilan yang berkembang di era kontemporer itu hanya dua keadilan. Ini dari semua pemikirannya. Yang pertama adalah keadilan distributif, yang kedua adalah keadilan komutatif. Kalau keadilan komutatif, dia itu diberikan secara sama rata. Jadi kalau misalkan membunuh hukumannya 15 tahun penjara, bagi orang dewasa, bagi anak kecil harusnya sama gitu. Jadi adalah keadilan komutatif. Tapi undang-undang kita itu menganut keadilan distributif. Keadilan itu dibagi secara seimbang. Jadi kalau misalkan orang dewasa 15 tahun, maka kalau misalkan anak kecil ya rehabilitasi dan lain sebagainya. Jadi tidak harus sama. Diberikan tidak harus sama, begitu. Jadi karena kita, makanya keadilan dan hukum itu memang harus satu paket, tapi karena kita menggunakan prinsip keadilan distributif bukan komutatif, maka tafsirannya juga berbeda, begitu. Jadi begitu. Kalau di John Rawls sendiri, dia itu menggunakan konsep dua-duanya. Makanya tadi saya bilang prinsip kebebasan yang sama itu adalah prinsip keadilan komutatif karena diberikan secara sama. Tapi yang kedua, mengenai prinsip perbedaan sosioekonomi itu adalah prinsip keadilan distributif, diberikan secara berbeda gitu. Kalau misalkan saya bisa mengutip landasan hukum yang dibuat oleh MK, senyata-nyatanya begini. Berikanlah persamaan atau berikanlah keputusan yang sama kepada hal-hal yang sama, dan berikanlah keputusan yang berbeda kepada memang hal-hal yang memang sejatinya berbeda, begitu. Jadi kalau misalkan kedudukan dan lain sebagainya adalah sama, maka jatuh hukumannya sama. Jika memang dari asalnya berbeda, maka jatuh putusan yang berbeda. Contohnya seperti itu. Jadi bagi saya itu sepaket. Cuman karena kita menganut prinsip keadilan yang distributif, maka hasil dari produk hukumnya sendiri itu berbeda-beda, baik anak kecil, baik yang juga normal dan tidak normal dan lain sebagainya. Mungkin itu tanggapannya. Dan itu sebenarnya saya juga memposisikan sama, cuman hanya menafsirkan dalam lingkup yang mungkin yang lebih berbeda begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali pembahasannya terkait salah satu pemikir yaitu filsuf John Rawls terkait teori keadilan. Di sini saya dapat menangkap karena tadi itu pemantik menggambarkan bahwa mencontohkan bahwa Pancasila itu adalah salah satu produk yang berkeadilan. Akan tapi ada peraturan-peraturan di bawahnya atau kebijakan-kebijakan di bawahnya itu yang masih belum berkeadilan. Contoh, ketika di dalam Pancasila, kalau konstruk dalam hukum kita, hierarki undang-undang kita, itu Pancasila adalah landasan pertama atau asas pertama kita bernegara, berbangsa, kan begitu. Terus ada undang-undang dasar, terus ada yang kedua TAP MPR, ada yang selanjutnya undang-undang, ada perpres, perpu dan perda dan lain sebagainya. Lah itu kalau dalam asas hukum itu ada yang namanya lex inferior derogat inferiori, lex superior derogat inferiori. Artinya aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas.
Lah, ketika melihat dari prinsip keadilan yang dikatakan oleh John Rawls tersebut, bahwa di Indonesia atau kita landasan utamanya adalah Pancasila, yang pas asas pertamanya itu di poin pertamanya itu ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu ditafsirkan di dalam Undang-Undang Dasar pasal berapa itu saya lupa. Semua orang berhak berkeyakinan dan memeluk agamanya masing-masing. Akan tapi ada peraturan presiden yang hanya memperinci ini loh agama yang boleh di Indonesia. Nah, ini yang tidak masuk prinsip keadilan. Sedangkan rumus di sini adalah yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama lebih besar daripada prinsip perbedaan sosioekonomi. Artinya, wes di dalam KTP kita kan yang hanya diakui ya Islam, Kristen, ada 6 ya kalau nggak salah, 6 agama tersebut. Sedangkan kepercayaan itu kan banyak. Seperti kejawen, terus kepercayaan yang lain, agama-agama yang lain, ini masih belum memenuhi prinsip keadilan yang dikatakan oleh John Rawls itu sendiri. Dan melihat dari yang kedua, melihat dari penyampaian pemantik tadi terkait kebijakan putusan MK yang mengatakan bahwa semua pemuda berhak mencalonkan presiden. Ini kalau pemantik tadi mengatakan ini adil, dan saya tidak mengatakan tidak adil. Karena kenapa? Ada kembali ke poin ini. A lebih besar daripada B. Kita harus atau instansi tersebut harus memberikan seluas-luasnya kebebasan. Membuang prinsip sosialnya, ekonominya, terus menghilangkan semua jabatan yang privilege yang dia miliki. Lah kan begitu. Akan tapi dalam putusan tersebut hanya berhak pemuda atau di bawah umur 40 tahun yang terpenting pernah menjabat wali kota atau gubernur. Lah ini yang menganggap ya menurut saya itu tidak adil karena putusannya berisinya begitu. Harusnya tidak tidak membatasi siapa, apakah dia mantan gubernur atau mantan wali kota atau sedang menjabat wali kota atau kan begitu. Karena rumusnya tetap A lebih besar daripada B. Artinya semuanya yang diberikan terlebih dahulu adalah prinsip kebebasan. Siapa saja. Bukan yang sosialnya anak presiden, bukan yang sosialnya pernah menjabat wali kota, bukan yang ekonominya juga lebih tinggi daripada masyarakat yang umum. Mungkin hanya itu. Yang pertama masalah ketidakadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia terhadap suatu keagamaan tertentu. Karena begini, Pancasila itu kan sebenarnya Pancasila itu kalau di hierarki perundang-undangan itu maksudnya kalau kita menggunakan teorinya di Prof. itu dia grand norma tertinggi, bukan hukum. Norma tertinggi, hukum di bawahnya harus menganut norma di atas, bukan harus menganut hukum di atas. Oke? Jadi meskipun tidak sama secara identitas, tapi secara kualitas sama, gak apa-apa. Yang penting normanya sama. Oke? Itu gernom adalah Pancasila, baru di bawahnya itu nanti masuk hierarki, UUD dan lain sebagainya, terusannya. Jadi kalau misalkan ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya nanti kebebasan mengenai beragama, mengenai hidup, mendapatkan pekerjaan itu diatur dalam UUD 1945 itu di pasal 28. Itu semuanya menyangkut kebebasan berekspresi, agama dan lain sebagainya. Itu dari situ. Cuman memang kita harus baca pasal yang terakhir, 2 terakhir atau 1 terakhir, kalau tidak salah 28 huruf I atau J itu mengatakan begini. Semua kebebasan yang diatur sebelumnya kemudian diatur kembali secara lebih spesifik melalui undang-undang atau peraturan di bawahnya. Jadi itu adalah termasuk dalam hukum yang umum itu, karena pemenuhan haknya harus sama, tapi itu adalah sifat hukum yang umum. Kemudian diatur kembali penafsiran mengenai agama, kemudian lebih spesifik. Agama itu akan berbeda dengan keyakinan, begitu. Oleh karenanya nanti agama di Indonesia itu agama ilahi, gitu. Jadi yang perspektifnya adalah perspektif ketuhanan, bukan keyakinan terhadap
materi tertentu dan lain sebagainya. Oleh karenanya materi tertentu dan lain sebagainya atau keyakinan penduduk yang lama-lama itu tidak termasuk dalam agama gitu. Jadi ditafsirkan ulang karena emang ada UUD 1945 28 kalau tidak salah huruf I atau J mengatakan gitu akan diatur lebih spesifik mengenai pembatasan kebebasan melalui undang-undang atau peraturan yang mengikuti setelahnya begitu. Jadi begitu. Jadi melalui dasar dari huruf dan pasal itu maka diperbolehkan untuk membatasi kegiatan beragama. Bahwasanya agama itu ditafsirkan sedemikian rupa, jadi yang hanya masuk sebagai kategorisasi dalam agama itu hanya ada 6. Yang sisanya adalah keyakinan bukan agama. Begitu. Jadi keyakinan tertentu terlepas itu dari beragama tertentu begitu. Jadi itu pembatasan dibolehkan dalam UUD 1945. Intinya begitu pembatasannya. Jadi tidak melanggar Pancasila, juga tidak melanggar hukum secara hierarki di Indonesia. Itu yang pertama. Karena bisa dibatasi penafsiran mengenai agama itu sendiri. Yang kedua, itu benar ya. Yang kedua, gini, tidak apa-apa. Ini merupakan cara pandang yang berbeda, begitu. Karena begini, kalau profesi itu dia itu pasti ditanya pengalaman kerja, pasti dia ditanya kualitas, begitu. Ditanya pengalaman kamu apa? Ya, ini saya nyari pengalaman. Jadi pembatasan apapun yang diperuntukkan untuk menunjukkan kualitas tertentu, untuk meskipun perbedaan nih misalkan, selama dia memberikan kesempatan yang sama secara kualitas diperbolehkan begitu. Jadi yang kesempatan yang sama itu biasanya terlepas dia itu hanya terbatas kepada kedudukan entitas suatu yang melekat, bukan kepada kualitas. Jadi kalau kualitas tertentu diperbolehkan begitu, dan itu lumrah terjadi dalam dunia kerja. Misalkan kalau mau jadi desainer harus punya pengalaman 2 tahun, ya kan? Yang tidak boleh itu misalkan backgroundnya sebagai S1 desain misalkan, karena kualitas tidak dipengaruhi oleh pendidikan, strata pendidikan gitu. Jadi contohnya untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi presiden atau wakil presiden, biasanya dibatasi oleh kualitas-kualitas tertentu. Apa? Sudah menjabat sebagai gubernur atau setingkat dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan. Itu dalam kacamata saya. Tapi berarti itu memberikan peluang yang sama kepada wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang lainnya. Jadi tidak hanya kepada Gibran. Yang tidak boleh jika batasan itu dilekatkan kepada kedudukan. Yang diperbolehkan adalah anak presiden. Itu tidak boleh karena batasan itu dilekatkan kepada suatu entitas, bukan suatu kualitas, begitu. Bahasanya halus. Itu dia. Jadi ini tidak apa kalau teman-teman memandang itu tidak adil, tidak apa. Ini kan masalah sudut pandang. Cuma kalau bagi saya, sudut pandang bagi saya terlepas dari momentum dan nepotisme, ini adil begitu. Karena kalau bagaimanapun saya nggak mau pemimpin saya nantinya dari S1 kemudian nggak pernah jabat, minimal jabat SMA lah. Misalkan kan gitu. Jadi punya pengalaman kan secara kualitas bagaimana cara memimpin dan mengorganisir anggotanya kan begitu. Jadi begitu. Jadi bagi saya itu diperbolehkan dan adil. Yang terpenting dia itu tidak spesifik untuk memihak kepada suatu entitas atau kedudukan tertentu gitu. Sekian.